me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out where I'm down. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Kenalkan kami dari mahasiswa pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Saya Shane William. Saya Muhammad Taufan Dwi. Saya Valencia. Di sini saya ingin tanya untuk nama dari mbak-mbaknya ini siapa sama jabatannya. Oke, selamat sore. Kenalkan nama saya Anik. Saya di sini sebagai sekretaris manajer dan teman saya. Nama saya Wahyu. Saya staf administrasi dan koordinator. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan oleh teman saya Dwi dan Valen. Oke, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan seputar promosi ini Kak. Bentuk dari strategi dari Moncastle ini untuk memperkenalkan dan menggait wisatawan untuk datang berkunjung ke Moncastle ini seperti apa? Baik, kalau untuk segi promosi biasanya itu dari mulut ke mulut Kak. Jadi ketika pelayanan kita bagus, biasanya orang atau tamu dari luar kota itu merekomendasikan ke teman-temannya. Jadi jadilah nanti berkunjung ke sini terus ramai. Seperti itu sih. Kalau untuk luar sekolah biasanya kita juga ada paket wisata ya Pak. Selain itu kita juga koordinasi sama pihak RRI. Di situ saya minta bantuan pada mereka untuk bantu mengeser tentang monumen kapal selam. Seperti apa sih monumen kapal selam itu? Ternyata kan banyak pengunjung itu tidak mengetahui. Dikira itu hanya sebuah besi, padahal besinya itu bersejarah gitu. Jadi dari pihak RRI sudah berusaha mengeser informasi yang didapat dari kami. Lalu habis itu kita bikin sebuah paket, di mana paket itu bikin anak-anak spesial golongan kayak PAUD, TK, SD, SMP bisa datang ke sini. Dengan paket itu mempermudah mereka berkunjung ke sini. Karena kan yang untuk wisata itu mesti yang diutamakan itu harga dulu ya. Nah, dari harga itu jadi kita berusaha memberikan kemudahan bagi mereka untuk berkunjung ke sini. Kita juga memberikan harga yang bisa dijangkau, baik itu guru, siswa maupun wali murid. Jadi dengan paket itu ada gunanya juga sih. Jadi mereka yang tadinya datang sendiri-sendiri bisa datang secara rombongan ke sini dan rombongannya bisa bergantian. Nah, seperti halnya dari Mbak Wahyu tadi yang disampaikan, dari mulut ke mulut. Ketika kita ada rombongan datang, kita layani dengan sebaik mungkin. Dari situ mereka akan memberikan rumor pada, oh ternyata di Monumen Kapal Selam itu asik ya. Ternyata nggak edukasi aja, mbak guide-nya asik loh, ada game-nya juga. Kita juga guide-nya itu juga memberikan game pada anak-anak TK kayak PAUD yang sedang berkunjung di sini. Selain kita memberikan edukasi, kita juga membuat mereka aktif lah, intinya nggak pasif gitu. Ya, disitulah daya tarik kita di situ untuk pelayanan servisnya untuk guide-nya. Dan kedua, ketiga, kita juga berusaha menambah wahana. Dan kita berkolaborasi dengan pemerintah kota, seperti Perahu Kalimas. Ini kan juga salah satu wahana yang ditambah ya, Perahu Kalimas. Dan ini juga nanti kita juga dapat bantuan juga dari Pemkot tentang pencahayaan monumen kapal selamnya. Selama ini memang sejak COVID sampai sekarang kita mengalami down cash ya, down cash, di mana budget kita sangat minim sekali. Kita mau mengadakan perombakan, mau mengadakan perbaikan, itu kita terbatas di dana. Jadi kita berusaha yang terbaik, berdoa juga, berusaha juga. Ya alhamdulillah, ternyata dari sini ada yang menyampaikan ke Pemkot, nggak tahu siapa ya, sehingga Pemkot melirik kita kembali, sehingga kita diberi kayak fasilitas ini, sedang pemasangan lampu untuk supaya dikenal. Di sini tuh sebenarnya ada wisata edukasi yang merupakan ikon, di mana di sini tuh sebenarnya penduduk lokalnya itu jarang
nggak banyak sih yang tahu tentang ikonnya Surabaya, Monumen Kapal Selam. Padahal orang luar negeri banyak yang datang ke sini gitu loh. Mereka malah lebih tahu daripada penduduk kita sendiri. Nah, seperti itu. Memang kita sistem pencahayaannya di sini kurang. Jadi kemarin saya sempat sih dari Pemkot itu kurang terang. Sudah kita maksimal Bu, kita sudah tambah lampu ternyata masih kurang. Memang kita keberatan di dana biaya listrik gitu loh. Jadi sekarang mulai dibantu sama pemerintah kota, alhamdulillah. Semoga aja kita semakin ramai gitu aja. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan dengar-dengar sebelum COVID banyak kayak agensi-agensi atau organisasi yang mengadakan event seperti konser di Monumen Kapal Selam ini, apakah itu berpengaruh buat kayak dengan pengunjung massa yang datang ke event tersebut akhirnya tahu oh ternyata ada Monumen Kapal Selam di sini? Iya, kalau event pasti berpengaruh ya Kak. Soalnya event sendiri kan mendatangkan massa, kadang massanya juga dari luar kota. Jadi tahu kalau oh ternyata di Surabaya ada Monumen Kapal Selam, monumen sejarah kapal selam yang dulunya pernah menyelam, seperti itu. Kalau untuk sekarang, untuk event-event seperti itu kita pilah-pilah. Kalau untuk konser kan, untuk konser sendiri untuk tempatnya itu kalau masanya banyak, tempat kita tidak bisa mencukupi. Dari segi pengamanan juga masih kurang. Biasanya mereka ngambilnya di tempat yang luas, misal di sebelah kita ada parkiran Plaza Surabaya, biasanya ngambil di situ. Soalnya tempatnya itu umum, jadi semuanya bisa masuk. Gitu. Ya, memang kita keterbatasan di lahan. Ya. Persaingan kita untuk mereka-mereka yang para IO yang mau mengadakan event di Monumen Kapal Selam, yang jadi prioritasnya adalah luas lahannya. Jika luas lahannya tidak mencapai massa yang diperkirakan bagi mereka, ya otomatis mereka mundur gitu loh. Nah, sedangkan dulu kan memang rame-ramenya band ya sebelum COVID. Nah, sekarang berhubung kemarin tuh ada apa yang katanya yang pas hard rock Oh iya. yang ada kejadian hard rock, otomatis hardcore, otomatis dari kejadian itu kita meminimalisir kerugian yang ada. Karena dari ketika ada band hardcore itu ada kesenggol sedikit masanya gitu, akhirnya menimbulkan perselisihan. Nah, Jadi ricu. iya, jadi ricu, terus akhirnya fasilitas yang ada yang tadinya baik menjadi rusak. Nah, untuk perbaikan itu kan juga butuh dana juga gitu. Nah, setelah diakumulasi untuk biaya kerusakan sama biaya event yang kita terima itu melebihi dari biaya perbaikan. Jadi untuk meminimalisir lagi untuk kejadian itu, maka kita pilih-pilih dulu untuk eventnya apa dulu, masanya apa, apakah itu nanti menimbulkan kericuan atau tidak. Kalau memang tidak kericuan, it's okay, kami welcome, dan mungkin bisa-bisa juga kami berikan harga yang spesial buat mereka. Iya. Di sini kami juga menyediakan untuk sewa lahan. Untuk lahan itu ada di haluan kiri kapal selam dan juga ada di gazebo Kak. Jadi bisa untuk acara, untuk yang baru-baru ini fun run. Tapi untuk acara pernikahan juga kami menerima kok biasanya. Tapi hanya untuk sewa lahan ya. Kalau untuk EO yang lain biasanya dari luar. Iya. Kalau yang di belakang biasanya untuk pentasnya anak-anak, terus pakai untuk wisuda, terus seperti itu. Oke, selanjutnya ada nggak sih kayak Instagram atau website untuk mempromosikan Moncastle? Iya. Kalau untuk website itu Moncastle punya Kak. Ada di bio IG-nya. Kalau untuk media sosial kita punya tapi belum terlalu aktif ya. Karena untuk SDM-nya sendiri kita masih kekurangan, dan untuk seperti konten-kontennya itu kita masih berpikir harus dibikin gimana supaya, soalnya kan sekarang itu kan gampang viral ya. Kita masih belum ke situnya sih, belum nemu tema yang pas gitu. Jadi sekarang itu sangat sensitif sekali nyinggung dikit udah viral gitu. Jadi kita kalau bikin konten tuh kayak berpikir banget gitu loh. Soalnya kita kan ikon Surabaya. Takut melenceng sedikit sudah netizen banyak gitu. Berarti sekarang masih sistem promosinya ya dari mulut ke mulut itu ya yang paling dari mulut ke mulut juga biasanya dari karyawan sendiri juga bisa.
Selanjutnya, Selanjutnya kalau gitu saya mau nanya tentang pengelolaan di sini. Siap. Nah, di Mountcastle ini sendiri ada nggak ya mungkin strategi pengelolaan yang dibuat untuk menggait wisatawan gitu? Kalau menggait wisatawan, biasanya kalau tour atau travel, kita itu bicara dengan travelnya. Jadi untuk fasilitasnya seperti ini Kak, mungkin mau bawa lebih banyak pengunjung ke sini gitu. Jadi memberikan pelayanan yang baik untuk pengunjung, itu kan juga bisa menambah pengunjung yang masuk kan. Nah untuk biasanya juga tamu asing itu juga ke sini ya Kak? Iya. Nah, Itu dari Pemkot Kak kalau yang itu. oh. Nah, untuk bicara soal fasilitas tadi, Siap. di sini itu fasilitasnya udah tersedia apa saja, terus untuk marketnya siapa saja gitu loh, boleh tahu? Iya, kalau untuk monumen kapal selam sendiri, fasilitasnya itu hanya masuk kapal selam, menonton video sejarah kapal selam, dan kolam renang. Khusus kolam renang itu hanya untuk anak Kak. Kalau untuk fasilitas kebersihan ada toilet, ada musola, seperti itu. Oh, oke. Ada tempat bersantai juga di kaki belakang. Semisal nggak disewa, monggo silakan. Biasanya kan banyak anak mahasiswa selama di tempat belakang itu tidak disewa, biasanya anak mahasiswa itu nongkrong di situ, nongkrong sambil dengar musik sambil wifi-an sendiri sih, bukan wifi dari kita, cuma mereka nggak tahu sibuk sendiri pada gitu. Iya. Mungkin mau rapat apa, kita free kan seperti itu. Untuk di Mountcastle ini kan apa ramah buat disabilitas gitu loh fasilitasnya? Kalau disabilitas untuk toiletnya sudah kami sediakan yang duduk dan ada tangga ke atasnya ya Kak, jadi bisa untuk yang disabilitas. Tapi kalau untuk kapal selamnya sendiri masih belum bisa, karena itu kan kapal selam, untuk pintu masuknya itu kan tangga. Nah di dalamnya itu pintunya lingkaran. Jadi untuk kita sendiri yang mungkin BB-nya nggak ideal ya, atau mungkin mungkin sudah sepuh atau lansia, itu agak susah juga. Karena masuknya memang harus berubus-berubus gitu loh Kak. Jadi mungkin ada tamu yang disabel, tapi biasanya itu nunggunya di depan. Jadi tidak sampai masuk ke kapal, tapi hanya menonton video. Kalau untuk disabilitas itu biasanya hanya menikmati seksinya, hanya menikmati area aja. Tapi untuk masuk kapal selamnya nggak bisa, karena di kapal selamnya itu ada 4 pintu yang itu nggak bisa dijangkau sama disabilitas. Bentuknya bulat kecil, kita aja yang normal harus mengikuti ini ya. Iya. Nah itu apalagi bagi mereka aduh nanti ketimbang masuk rumah sakit, jadi kita omongkan di awal, mohon maaf tidak bisa untuk disabilitas karena pintunya ekstrim. Biasanya kan juga ada yang dari mancanegara itu Kak, yang kapal pesiar. Itu kan biasanya ada yang opa-opa gitu kan. Itu kita sudah ngasih tahu, cuman kan mungkin pengen tahu sendiri ya. Jadi kadang itu tetap naik tangganya, cuman pas bagian pintunya akhirnya dia balik lagi. Soalnya kan kalau sudah tahu sendiri kan ya sudah dikiranya kita bohong atau apa tetap kan. ngeyel. Iya. Tapi memang pintunya itu susah masuknya. Memang kalau untuk luar negeri kan rasa keponya kan tinggi. Jadi ketika kita kasih tahu di awal, it's okay. Ketika mereka masuk, tetap maksa. Ya masuk tapi minta bantuan orang banyak. Dan itu saat itu saya juga guide gitu. Jadi ketika sudah masuk pintu 1, oke. Susah sampai setengah jam waktu yang ditempuh. Habis itu saya bilang masih kuat karena 3 pintu lagi seperti itu. Nah seperti itu akhirnya mereka oh ya sudah kembali. Nah seperti itu, kadang kita mengalami kendala di wisatawan yang luar negeri itu susah dibilangnya. Ternyata nggak Indonesia aja ya. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, di tahun-tahun ke depan itu apakah udah ada planning untuk meningkatkan fasilitas atau setiap tahunnya di Mountcastle ini tetap stuck di fasilitas ini saja? Iya, kalau rencana itu pasti ada Kak. Jadi kayak tahun ini kita maunya tahun depan itu menambah fasilitas itu pasti ada. Tapi kan namanya rencana itu juga selain butuh rencana juga membutuhkan dana ya. Jadi nanti disesuaikan dengan dananya. Misal menambah fasilitas, ketika kita nambah fasilitas dana sudah digelontorkan, ternyata fasilitas itu bukan yang diinginkan masyarakat gitu loh, kan nggak enak juga. Jadi masih difikirkan sih Kak. Soalnya kan ini di bawah naungannya Puskopal, Operasi Angkatan Laut. Jadi kalau dari sini menginginkan, kita juga harus mengajukan dulu ke atas aja. Dulu
pemerintah pusat. Jika memang di ACC is okay, kita akan melakukan perombakan dan penambahan fasilitas. Tapi dari pihak atasan tidak oke, akan stuck seperti ini. Oke. Terus untuk pengelolaannya lagi nih Kak, di Monkassel ini tuh melibatkan komunitas lokal atau masyarakat lokal nggak buat pengelolaan di dalam Monkassel ini? Kalau pengelolaan Monkassel itu hanya Monkassel dan Puskopal di bawah naungannya Koperasi Angkatan Laut. Tapi kalau kolaborasi, kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Misal penambahan wisata seperti Perahu Kalimas gitu Pak. Jadi kita kerjasamanya di situ. Kalau dan dari segi penerangan juga sih. Soalnya ada sebagian yang dibantu dari Dinas Pariwisata. Ada juga kita kolaborasi dengan travel agent, di mana travel agent itu mengadakan outbound di sini. Jadi kita hanya menyediakan lahan, silakan mereka melakukan outbound di sini, monggo kami berikan fasilitas terbuka untuk mereka. Oke Kak. Untuk pertanyaan terakhir ini saya juga pengen tahu soal strategi tadi sih. Kan tadi juga udah dibilang kalau emang strategi promosi di sini tuh kebanyakan masih mulut ke mulut kan Kak. Nah di sini kami juga ingin menanyakan seberapa efektivitas sih strategi itu untuk ke masyarakat, mengenalkan Monkassel di masyarakat gitu. Sebenarnya kurang efektif ya Kak, tapi kalau untuk keluar kota ya, misalnya rombongan dari Bojonegoro, itu kan nanti dia ke mulutnya kan ke daerah Bojonegoro sendiri, terus mungkin ada saudara lain, jadi dibilang efektif ya kurang efektif, tapi dibilang efektif ya efektif. Cuman biasanya itu selain kita mulut ke mulut, biasanya kan ada yang sesi foto ya, kayak yang kemarin dari Persebaya Store kan ada sesi foto baju di sini. Nah itu mengetek akun kita terus kita repost, jadi kan nanti bisa segi promosi juga. Atau mungkin dari asli Surabaya ada yang pengunjung yang membuat konten terus di tag ke kita, gitu biasanya juga viral sendiri sih. Okay. Cuman memang kita dari segi promosi kurang, jadi kita juga berharap semoga kedepannya tuh kita lebih aktif untuk promosi ya. Gitu. Memang notnya kita di situ dari segi promosi memang minim sekali. Oke, Kak. Saya rasa cukup untuk pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalin Mas, saya Shine dari mahasiswa pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Ingin bertanya, apa motivasi Mas untuk mengunjungi Monumen Kapal Selam ini? Jadi saya mau memperkenalkan keponakan saya ini apa isi di dalam kapal selam Pasopati yang ada di Monkassel ini kan. Jadi biar untuk edukasi ini keponakan saya yang satu ini namanya Jenar. yang satu namanya Icon. Nah, karena dia udah mau sekolah SD, jadi nanti untuk pengetahuannya mereka kalau kapal selam itu dalamnya seperti ini. Pengen tahu aja gitu, kayak apa ya, kayak asik gitu, mungkin sambil kenal sejarah atau bisa lihat isi kapal selam, kan kapan lagi gitu lihat isi kapal selam gitu. Oke, jadi gimana nih Kak menurut Kakak setelah datang sini? Seru sih, bisa tahu banyak hal yang kurang mungkin nggak tahu ya. Alasannya biar anak kita juga mengikuti tren sekarang dengan teknologi, biar kedepannya punya ancang-ancang dan punya tujuan belajar biar tahu atau melek teknologi gitu. Mau lihat ini kapal selamnya kan, mau ngeliat-liat ke dalam. Gimana? Nggak bisa ngomong ke Mas. Iya, datang ke sini sama siapa Kak? Sama keluarga, Oke. anak-anak. Jadi tujuan utama ke sini untuk lihat dalamnya kapal selam ya? Iya, jannya lihat Oke. Kalau tahu Monkassel ini dari mana Kak? dari sejarah sih ya, gitu ya. Oh. Ya, jadi anak-anak tuh melihatnya dari sejarah aja gitu. Ya ini suami saya datang dari Taiwan, mungkin dia pengen tahu pariwisatanya Surabaya itu mana aja. Ya begini, terus kemarin tuh di mana? Di kebun binatang, iya kebun binatang, terus ke sini. Ya penasaran juga. Katanya indah, baik, bagus. Ini sudah很好看的嘛，这边的还好。Good. Oke.
Baik Kak, terima kasih banyak Oke. atas wawancaranya. Sama-sama. Thank you.